Nah, alat TDS meter. Oke kakak, terima kasih. Ini penting sekali alat TDS meter. Ini untuk apa? Untuk kita ketika kita melakukan pencelupan GA3 itu juga dibutuhkan namanya alat TDS meter untuk akurat, ya, biar akurat gitu loh. Kadang-kadang kalau teman-teman main kasih itu kan kalau nggak menggunakan itu kan nggak tahu. Jadi buat teman-teman memang itu perlu alat TDS meter. Saya tuh dulu waktu masih belajar, kalau sudah menggunakan pupuk-pupuk seperti ini ya saya sudah nggak memerlukan TDS lagi. Kalau sudah menggunakan pupuk-pupuk seperti ini nggak perlu TDS lagi, karena sudah tahu kalau segini saya larutkan air 10 liter itu berapa ppm, kalau saya larutkan dengan air 5 liter itu berapa ppm, kalau saya larutkan 7 liter itu berapa ppm, ya. Jadi teman-teman tinggal ngalihkan saja seperti itu. Jadi sudah paham. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pemupukan awal, ya, kenapa pupuk-pupuk ini saya rekomendasikan di air di 7 liter dan 8 liter, karena di air 7 liter dan 8 liter ini aman, ppm-nya masih 3000 ppm, dan 3000 ppm untuk tanaman dewasa itu aman, nggak usah khawatir overdosis dan lain sebagainya. Cara pakai TDS gimana mas? Tinggal dicelupin aja bangku, ya, tinggal dicelupin. Aku sampelnya ada di rumah sana teman-teman. Jadi teman-teman tinggal dicelupin aja. Sebelum dikasih pupuk, dicelupin dulu. Itu berapa? Seandainya air baku teman-teman 200, teman-teman ingin memberi tanaman anggurnya itu melakukan pemupukan berapa? 3000. Berarti nanti setelah dipupuk, teman-teman dites lagi. Loh, kok ternyata 5000, harus ditambahin air lagi. Biar apa? Biar ppm-nya turun. Ya, nanti ppm-nya turun sampai disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, alat TDS itu kan ada on ada off, tinggal di on kan aja. Nanti dimasukkan ke air langsung dari angka 00, sebelum dimasukkan itu kan 000. Nah, nanti dimasukkan dek, di situ akan mengeluarkan angka. Ya, seperti itu. Bang, buat Viti tidur bang, cara pakainya TDS ada di Viti saya ada, udah lama itu ada keranjang kuningnya juga. Ya, ada keranjang kuningnya juga. Terus untuk pupuk ini, pupuk pertumbuhan saya itu juga ada, dibikin abemik, terus saya gunakan alat TDS, ada, semua ada. Sebenarnya kalau teman-teman mau melihat video-video saya itu kebanyakan ada, karena memang di saya edukasi itu biar benar-benar teman-teman itu tidak gagal, ya, benar-benar teman-teman itu tidak gagal, apalagi dalam melakukan pencelupan GA3. Melakukan pencelupan GA3 ini penting. ppm minimal berapa dan maksimal berapa untuk tanaman kecil? Kalau untuk tanaman kecil jangan melebihi 1000. Tanaman kecil jangan sampai melebihi 1000. Kalau 500 masih oke. Di antara 500 sampai 1000. Udah, jangan melebihi. Ya, seperti itu. Nanti kalau tanaman dewasa itu jangan sampai 4000. Jangan sampai 4000. Kalau 4000 itu beresiko. Ya, beresiko seperti itu. Jadi memang harus ada tahapannya, terutama pas melakukan pencelupan. Nah, pencelupan GA3 itu sangat membutuhkan TDS. Ya, kalau saya biasanya pencelupan pertama itu 5 ppm. Pencelupan kedua 7 ppm. Pencelupan ketiga saya naikkan per 2 ppm. Matabat harus dioles Dormek atau tidak, Mas? Matabat harus dioles Dormek atau tidak, tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman kok tanaman anggur itu masih hijau, itu tidak saya rekomendasikan dioles Dormek, yang jadi malah gosong. Tetapi kalau memang batangnya sudah mencoklat, itu wajib dioles Dormek ketika kita melakukan pemangkasan untuk mempercepat. Seperti itu. Jadi kebutuhannya di situ. Jadi buat teman-teman, kenapa pembentukan cabang tersier saya sarankan menggunakan tunas air? Karena menggunakan tunas air lebih cepat prosesnya. Ya. Kalau teman-teman mengandalkan tunas bat dijadikan tunas air, itu prosesnya lama, teman-teman. Prosesnya lama. Lebih baik gunakan yaitu namanya Dormek campur air. Enggak bang, campur dong. Kalau langsung yo parah, ya langsung parah. Paling enggak 1 mili berbanding 20 mili. 1 mili Dormek itu berbanding 20 mili air, ya. Jadi teman-teman ambil air 20 mili lalu dikasih 1 mili. Ya, 1 banding 20. Jadi jangan langsung yo gosok.
Percabangan yang bagus itu yang gimana Bang? Percabangan yang bagus ya tergantung sistemnya. Ya, percabangan yang bagus yang tergantung sistemnya. Kalau teman-teman sistemnya menggunakan sistem apa? Tralis. Menggunakan sistem para-para. Yang bagus ya yang pertumbuhan tanaman itu seimbang, itu bagus. Semua mata tunas terisi dengan jarak sekunder antara tersier ke tersier itu paling tidak 10 cm. Jarak ruas ke ruas itu 10 cm. Kalau jarak ruas ke ruas 10 cm, berarti kita akan mendapatkan tersier itu jaraknya 20-20. Seperti itu. Menanam tanaman anggur itu harus ada pembentukan, ya. Bagus dan tidaknya pembentukan itu juga tergantung pola pemupukan. Ya. Setelah pola pemupukan sudah kita lakukan sebagus mungkin, tetapi pengontrolannya kurang, ya amburadul. Nanti yang panjang tetap panjang, yang pendek akan semakin pendek. Bang, GA3 5 ppm dan 7 ppm dan berapa lagi? Naikkan 22. Dua terus. Bang, cuteng tumbuh tetapi daunnya pada gosong. Kenapa ya? Cuteng tumbuh daunnya pada gosong. Ya itu karena apa? Karena perakarannya belum siap. Ya, perakarannya belum siap. Ini masih di mana? Masih ditanam di mana? Di polybag atau ditanam di. Nah, itu tanda-tanda mau mati. Ya, tanda-tanda mau mati kalau begitu. Biasanya seperti itu. Di pot. Nah, di pot itu medianya terlalu basah. Medianya terlalu basah. Kemarin menggunakan media apa? Ya, Bang Asep kemarin menggunakan media apa? Yang diukur pekatan TDS-nya, diukur airnya apa tanahnya. TDS di air, Abangku. Di air. Jadi kita siapkan air. Airnya dari sumur kita tes dulu. Seandainya dari sumur itu 200, nanti Abang tambahin pupuk. Contohnya pupuk NPK dikasih 1 sendok, itu air 5 liter, itu sekitar seandainya 5.000. Nah, kalau 5.000 kan berbahaya, maka kita tambahin air lagi. Jadi yang dites itu airnya. Sebelum dipupuk, dikocorkan ke tanaman, airnya dites dulu. Ya, kalau di tanah ya nggak berfungsi, beda lagi. Kalau di tanah itu namanya alat pH meter. Ya, seperti itu. Jadi disesuaikan. Cuteng itu apa? Ya, seperti cuteng itu seperti ini loh. Ini batang dipotong, ya, batang dipotong nanti ditancapkan, ya, ditanam. Jadi seperti itu, seperti rostok lah, hampir seperti rostok. Ya. Jadi yang dites tuh airnya dulu. Jadi kita kan mau memupuk ini tanaman, atau mau mencelup GA3. Kita kan sebelum kita celup, ya, sebelum kita kasih GA3, airnya kita tes. Airnya 500, seandainya airnya 200 ppm. Terus kita kasih GA3. Itu kalau kebutuhannya 5 ppm harus 205 ppm. Kalau melebihi 205 ppm tambahin air lagi sampai sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi itu lebih akurat. Ya, lebih akurat. Bang, jangan marah ya Bang. Cin banyak tanya. Enggak apa-apa Cin. Ya, enggak apa-apa Cin. Mas, penyebab anggur rontok apa aja dan anggur tidak terjadi bagaimana? Mas, penyebab buah anggur rontok apa aja dan agar tidak terjadi bagaimana? Ya, dicukupin unsur kalsium. Dan juga dijaga media tanam. Secara otomatis ketika kita mencukupkan unsur kalsium pada media tanam, itu nanti media tanam juga akan stabil. Ya, itu terjadi karena apa? Kadang-kadang pH meternya error. pH tanahnya error. Ya, terlalu rendah, terlalu basah. Itu juga bisa menyebabkan kerontokan pada buah. Dan intinya kerontokan buah banyak disebabkan karena tanaman kekurangan unsur kalsium. Ya, banyakkan di musim penghujan. Ini sering. Teman-teman jarang melakukan yaitu pemupukan kalsium. Maaf, bukan buah tetapi bunganya. Bunga, yaitu di pola pemupukan awal. Ya. Kemarin menggunakan pupuk apa? Nanti saya kasih solusi. Kalau menggunakan pupuk saya nanti saya kasih solusi juga. Ya, jadi buat teman-teman pupuk ini harus jadi patokan untuk menjawab. Mas, kalau batang MKP NO3 boron, racikannya gimana? Ya, jadi kita menggunakan pupuk walaupun pupuknya sama. Saya pupuk pembuahan juga menggunakan ini. Ya, pupuk pembuahan juga menggunakan ini. Karena pupuk semua tanaman buah ketika kita menjelang generatif pasti menggunakan pupuk ini. Yang membedakan adalah racikannya.
Ya, yang membedakan adalah racikannya. 1 sendok semua pukul 10 liter air. 1 sendok semua 10 liter air. Kurang cocok. Tetap tanaman kekurangan unsur kalsium. Tanaman tetap kekurangan unsur kalsium. Ya. Nah, ini sudah ketahuan. Ya. Gunakan pupuk saya etalase 2. Itu sudah saya racik khusus. Ya. Biar walaupun pupuknya sama, teman-teman itu cara mengambilnya beda, itu hasilnya beda. Banyak sekali yang menggunakan pola seperti ini. Ya, pada rontok. Karena apa? Karena tanaman masih kekurangan unsur kalsium. 1 sendok semua. Iya. Tanaman masih kekurangan unsur kalsium.